Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nadia Faiza Asyara Khotrubaiti dengan MTM 2010303038. Saya dari Rombel 2 atau B, Pendidikan IPA 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum masuk LKPD ini, jadi di sini saya menggunakan LKPD dengan model pembelajaran inquiry ya, di mana model pembelajaran inquiry adalah sebuah rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, di sini saya mengangkat materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, di mana ini merupakan mata pelajaran IPA dengan materi pokok sistem peredaran darah untuk kelas 8 semester 2 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Nah, di sini terdapat KI, kemudian KD. Nah, untuk KI-nya itu sama ya, dari materi apapun itu sama di sini. Dan untuk KD-nya saya mengangkat dua. Yang pertama, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, untuk yang kedua, menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, yakni jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, nanti di sini juga bisa menggunakan denyut nadi ya. Dan untuk indikatornya ada 3. Yang pertama 3.7.1, menganalisis bagian-bagian organ jantung pada manusia. Kemudian ada 4.7.1, mengamati dengan menghitung frekuensi denyut nadi. Dan yang terakhir ada 4.7.2, memaparkan hasil perhitungan frekuensi denyut nadi. Nah, untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian organ jantung pada manusia beserta dengan fungsinya. Dan yang terakhir, mengetahui langkah perhitungan frekuensi denyut nadi. Nah, masuk dalam materi ya, apa itu sistem peredaran darah? Nah, di sini ada materi tentang peredaran darah. Nah, di sini saya hanya mengulas sedikit tentang materi sistem peredaran darah. Nah, teman-teman bisa membaca di sini tentang materinya dan berlanjut ke aktivitas 1. Nah, di aktivitas 1 ini nanti peserta didik diminta untuk dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah ya. Nah, tahukah kalian tentang mekanisme peredaran darah pada manusia? Peredaran darah pada manusia ada 2, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bagaimana alur pada mekanisme peredaran darah, baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil? Jelaskan dengan menggunakan skema atau bagan. Nah, nanti peserta didik diminta untuk menjelaskannya itu menggunakan skema ya atau dengan bagan. Nah, untuk lembar jawabnya di sini, nanti peserta didik mengisi di sini. Dan kemudian kita berlanjut kepada aktivitas 2, di mana nanti di sini peserta didik dapat menjelaskan tentang organ-organ yang bekerja, terutama jantung di sini ya. Dalam sistem peredaran darah terdapat organ-organ yang bekerja. Salah satunya adalah jantung. Di dalam jantung terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, lengkapi lembar kerja di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang ada. Nah, dalam lembar kerja ini terdapat gambar jantung, di mana nanti ada bagian-bagian dari jantung ya, bagian jantung. Kemudian nanti peserta didik diminta untuk mencatat hasil dari pengamatan ini, di mana
untuk bagian-bagian jantung dan fungsinya. Nanti dapat dicantumkan dalam lembar jawab di sini. Nah, untuk 1 itu nanti apa, 2 nanti apa, 3, 4, 5, dan 6, beserta dengan fungsi masing-masing bagian tersebut. Nah, di sini terdapat materi lagi tentang bagaimana cara mengukur denyut nadi. Nah, nanti teman-teman bisa membaca di sini tentang materinya. Di sini saya menyajikan beberapa titik untuk mengukur denyut nadi, kemudian ada langkahnya di sini, langkah dari perhitungan denyut nadi. Kemudian saya sajikan juga denyut nadi normal untuk bayi, terus anak-anak, dewasa maupun atlet ya. Nah, kemudian masuk ke aktivitas 3. Nah, di sini siswa dituntut untuk bisa menghitung denyut nadi ya. Nah, setelah mempelajari tentang denyut nadi serta perhitungannya, maka sekarang kita akan mencoba menghitung frekuensi denyut nadi. Nah, silahkan untuk menghitung denyut nadi diri sendiri dan denyut nadi teman sebangku. Tentukan apakah denyut nadi tersebut termasuk dalam denyut nadi normal atau tidak. Nah, di sini nanti siswa dituntut untuk menghitung frekuensi denyut nadi, di mana nanti siswa menghitung denyut nadi sendiri dan menghitung denyut nadi dari teman sebangkunya. Nanti dianalisis apakah nilai denyut nadinya itu normal atau tidak. Nah, untuk LKPD ini cukup di aktivitas 3 tentang sistem peredaran darah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.